podcast keliling. Oke, para pecinta channel Kimojo, saat ini Kimojo sedang berada di sebuah wilayah atau bisa ditepatnya di wilayah RW yang di luar dari Mojo. Kenapa kita ekspansi keluar? Sengaja saya pengen ekspansi keluar di luar Mojo karena saya sangat tertarik dengan dua sosok yang di depan kita ini. Yang satu bisa dilihat dengan logatnya dan wajahnya yang khas, dan yang satunya bisa dilihat dengan wajah yang berkacamata kumis tipis. Penasaran? Penasaran nggak? Oke, sebelum kita lanjut ke ini, kita akan berbincang-bincang terkait apa yang ada di sini dan siapa sosok yang ada di depan saya ini. Beliau adalah Pak Heru. Siapa Pak Heru? Ayo kita gali lebih lanjut. Saya sebetulnya juga penasaran. Nggak mungkin namanya Heru aja, pasti ada nama lengkapnya. Monggo Pak Heru mungkin bisa diperkenalkan untuk lebih jelasnya nama Pak Heru dan siapa sih Pak Heru ini? Terima kasih Pak Amin. Siap. Nama lengkap saya Heru Purwanto. Pak Heru Purwanto. Saya sebelum di posisi RW, tepatnya di RW 1 Kelurahan Gubeng. Kelurahan Gubeng. Betul, Kelurahan Gubeng. Saya tuh sebagai wakil. Wakil. Ya. Namun demikian, saya itu ya belajar banyak dengan ketua RW yang lama. Siap. Yang sebelum saya. Siap. Beliau sendiri juga memberikan kepercayaan kepada saya. Kalau beliau dulu, yang ketua RW lama yang dulu menyebutnya itu kolektif kolegial. Kolektif Kolegial. kolegial. Iya. Jadi artinya itu ya secara tidak langsung saya tuh belajar banyak. Kenapa belajar banyak? Ya beliau dengan sabarnya karena pada waktu itu saya itu kan masih aktif di salah satu perbankan swasta. Nah lo ternyata Sehingga orang perbankan. Waktu yang ini saya tuh kalau dulu kerja tuh berangkat pagi, pulang malam. Siap. Kemudian ketua RW saya yang lama tuh bekerja di kantor pemerintahan, juga pulangnya begitu. Oleh karena siapa yang bisa mengisi secara struktural memang ada kedudukan ketua dan wakil. Saya potong Pak Heru. Sebelum Pak Heru berbicara banyak tentang siapa dia dan apa saja yang telah dilakukan untuk RW 1 di Kelurahan Gubeng, di sebelahnya itu ada cowok ganteng. Langsung. Siapa dia? Ayo, silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Amin. Perkenalkan, nama saya Windianto. Windianto. Yudo Wicaksono. Windianto Yudo Wicaksono. Biasanya dipanggil Yudo aja. Dipanggil Yudo. Siapa Iya. Pak? Sebenarnya sebelum saya di RW 1 Kelurahan Gubeng, saya juga pernah menjadi wakil di RT 8 wilayah RW 1. RT 8 Ya, wilayah RT 1. Oke. Sedikit banyak memahami karakteristik topologi warga khususnya di RT 8. Yang sekarang lebih berkembang ke wilayah RW 1. Kalau dulu hanya ngurusi RT 8, sekarang mengurusi beberapa RT. Mengurusi Begitu. beberapa RT. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Yudo. Ternyata beliau adalah sosok yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nama lengkapnya adalah Widianto Yudo Wicaksono. Apa sih pekerjaannya? Nanti ya. Sekarang kita kembali ke orang yang berbaju merah, kumisnya tipis, hidungnya lancip. Ayo, siapa dia? Heru Purwanto. Heru Purwanto itu sebagai apa sih? Pak Heru bukan saya dengar Pak ya, kita kenal sudah lama Pak ya sebetulnya.
Dan kenapa saya ingin mengadakan podcast ini, saya tuh ingin tahu lebih dalam tentang apa yang ada di wilayah RW 1 Kelurahan Gubeng. Ada berapa Pak jumlah RT yang ada di wilayah RW 1? Gini Mas Amin, saya coba cerita secara struktural, Iya. lengkap. Kita ini kan di bawah naungan Kelurahan Gubeng. Betul. Nah, di Kelurahan Gubeng itu ada 4 RW. 4 RW. Betul. Dengan total kalau dibuat RT, kalau RW 1 itu ada 10 RT. 10 RT. Kemudian RW 2 itu 19 RT. Ya, 19 RT. RW 3 9. 9 RT. Kemudian RW 4 itu ada 7. Jadi totalnya kalau dibuat kumulatif ada 45 RT. 45 RT. Berarti di wilayah Pak Heru sendiri ada 10 Saya RT. Ada 10 RT, betul. Pak Heru, ketika Pak Heru menjadi ketua RW ini periode pertama atau periode kedua? Saya periode pertama, jadi ketepatan. Ini periode pertama. Betul, jadi mulai tahun 2020 ya. 2020 ya. Sampai Ya ini, 2023 Pak Heru ya. Bentar lagi. Nah, tentunya Pak Heru sebagai ketua RW sedikit mempunyai angan-angan atau program Pak ya. Kira-kira apa sih program Pak Heru ini? Program kerja Pak Heru ya. Ya. Nah, pasti adalah 1, 2 atau 3, mungkin lebih banyak. Monggo Pak. Yang jelas kalau program secara gotong royong itu boleh dibilang setiap RT itu secara mandiri itu sudah banyak. Tetapi saya lebih fokus tata kelola yang lebih menyeluruh di lingkup RW ya. Iya. Artinya yang pernah saya lakukan dan itu menjadi rutinitas di RW. Saya itu setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali. Itu saya selalu mengadakan kerja bakti massal. 1 RW Pak ya. Betul. 10 RT Pak. Betul. Dan itu saya tentunya juga tidak sendiri ya. Iya. Saya sebelumnya dengan lewat DKRTH dengan kirim surat resmi. Berkoordinasi Pak ya. Berkoordinasi kelurahan, kecamatan. Yang intinya bahwa bagaimana dengan pasca kerja bakti itu terutama di pengangkutannya. Itu kendala atau gimana Pak? Selama ini lancar. Lancar Pak ya. Betul. Jadi kita dari sebelum kita mulai kita lakukan sosialisasi kepada teman-teman RT bahwa namanya kerja bakti ini kita akan fokuskan penempatan limbah hasil kerja bakti ya. Itu pada satu titik. Nah, sehingga titik ini ya juga kita pikirkan bagaimana kemudahan dalam rangka pengangkutannya. Betul. Oleh karena dari teman-teman DKRTH kan pakai truk Pak ya. Besar, ya. betul. Tentunya kan jalan tuh harus lebar. Ya. Dan kebetulan di wilayah sini, di wilayah Gubeng sini, RW 1 ini, titik kumpul limbah selalu kita tempatkan di viaduk pojok. Di viaduk pojok Pak ya. Oh, jadi lebih mudah Pak ya, pihak DKRTH. Jadi teman-teman RT yang saya katakan kerja bakti itu tadi itu. Tapi kerja bakti di sini hanya bukan sekedarnya, saya seluruhnya di sini. Seluruhnya itu Betul, Pak ya? Dan itu saya kami informasikan juga ke teman-teman DKRT atau instansi terkait bahwa yang dimaksud dengan kerja bakti termasuk di dalamnya adalah pembuangan limbah rumah tangga. Betul. Termasuk kursi bekas, kasur bekas, apapun yang dipakai. Berarti di saat kerja bakti, aji mumpung dong nih Pak ya. Berarti boleh buang selain hasil kerja bakti ya seperti tadi itu boleh Pak ya? Boleh. Ya. Boleh. Kadang masyarakat sendiri itu kadang bingung Pak ya. Misalkan dia punya kasur rusak atau lemari rusak, mau dibuang kemana? Mau dibuang ke petugas kebersihan yang biasa bulanan itu dia kadang nggak mau Pak ya? Betul. Nah, tentunya pasti membutuhkan biaya. Tapi dengan adanya kerja bakti ini kan gratis Pak ya? Betul, berarti gratis. bisa diangkut oleh pihak DKRTH. Luar biasa. Salah satu program yang ada di RW 1 adalah kerja bakti massal dan itu melibatkan 10 RT. Dan saya perlu kasih tahu Mas Amin. Siap. Dan itu tidak perlu waktu lama. Tidak perlu waktu lama. Tidak perlu waktu lama. Maksudnya tidak perlu waktu lama apa itu Pak? Sebelum kan kita sosialisasi ke teman-teman RT bahwa hari kerja bakti tolong semua digerakkan gitu kan, bla 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 begini.
Dan nanti disilahkan di sana diangkut pada titik kumpul. Dan rata-rata saya itu cukup 1 hari. Sampah ketika terkumpul itu harus 1 hari diangkut Pak ya? Ya di depan. Soalnya, Jadi polanya saya bilang gini, 1 hari sebelumnya tolong yang khusus limbah-limbah rumah tangga atau apa sudah disiapkan, yang rencana besok pagi dibuang ke tempat titik kumpul. Ya sama tuh 1 hari selesai itu, teman DKRT tidak pernah menunda juga, tidak pernah menunda. Karena kan di pinggir jalan Pak ya? Betul, jadi artinya saya rata-rata jam 5 itu clear, bahkan dibersihkan, sudah, jadi nggak ganggu apapun. Jadi yang mengganggu itu paling hanya pagi, tapi tetap masih. Pak Heru, tentunya kalau dalam setiap kerja bakti kan ketika kita membuang hasil dari kerja bakti itu kalau nggak salah kita butuh karung Pak. Nah, karungnya itu gimana Pak? Ya, karung saya juga pernah mengajukan, ya katakanlah minta 500 ke Dinas PU. Ke Dinas gitu PU. Kan, ya dapat, tetapi ya artinya dapat 250 ya. 250, separohnya Pak ya? Separuh ya dapat. Artinya kita syukuri aja dapat itu. Siap. Tetapi memang kita sudah niatan seperti itu. Betul. Ya warga pun banyak yang swadaya. Tetapi memang sudah kita ingatkan. Contoh misalnya, daripada misalnya kayak buang-buang hal yang nggak penting di sungai, kan akhirnya kan mengganggu orang lain secara tidak langsung. Betul. Kerugian yang muncul pun kadang-kadang juga nggak kelihatan. Kalau hanya 1 karung keluar harga berapa kan kira-kira nggak, kan jauh-jauh. 1 karung kan 1.000 kan harganya ya. Tapi alhamdulillah warga ini semua siap gitu loh. Siap Pak. Bahkan artinya secara gotong royong ya, Pak RT support, warga juga support. Ya saya ingatkan, ya bila menurut keluarkanlah kas RT untuk beli karung juga nggak apa-apa. Tetapi teman-teman kayaknya support semua. Support semua. Iya. Nah, itulah salah satu program yang tadi saya bilang itu, program dari Bapak Heru Purwanto selaku Ketua RW 1 Kelurahan Gubeng, yang mungkin karena dia cinta lingkungan ya, dia membuat suatu agenda yaitu kerja bakti massal, dan ini jarang terjadi. Semua RT terlibat yang ada di wilayah itu, dan tentunya setelah hasil kerja bakti ini pasti akan dirasakan oleh warga sekitar. Apa yang dirasakannya pasti kampungnya menjadi bersih. Begitu Pak Heru ya? Ya. Tentunya ketika kerja bakti, ada misalkan Pak salah satu RT itu tidak mungkin tidak ikut dalam kerja bakti tersebut, itu nanti bagaimana Pak? Sebelum Bapak jawab, sebelah Bapak ini sudah senyum-senyum aja Pak. Makanya saya potong dulu. Saya pengen tahu lebih dalam tentang orang yang sosok yang kelihatannya senyum, kumisnya tipis, mukanya merah ini, kayak baby face ini. Pak Yudo. Ya. Yang saya tahu di informasi dari Pak Heru, Pak Yudo di sini menjadi wakil di RW 1. Betul. Nah, tentunya tugas dari wakil tersebut biasanya kan membantu Pak Heru dalam melayani warga yang ada di wilayah RW 1. Betul. Saya pengen tahu Pak Heru. Pak Heru. Saking dredegnya aku depan Pak Yudo ini. Karena apa? Dia adalah seorang pengacara, makanya saya harus ya agak sedikit deg-degan terus terang. Pak Yudo, karakter dari warga yang ada di sini seperti apa Pak Yudo ya? Ya, baik, terima kasih. Jadi mengingat situasi kondisi sekarang ini serba keterbukaan informasi. Betul. Jadi itu sedikit banyak akan mempengaruhi pola pikir dari masyarakat kita. Ya. Khususnya di RW 1, memang di dalam melayani masyarakat kita juga harus memegang suatu aturan main. Betul. Karena gimana pun juga warga kita ini adalah warga yang kritis-kritis. Betul. Jadi tidak hanya sekedar apa yang kita sampaikan, kalau kita nggak ada dasarnya, bisa-bisa kita yang dibantah. Dasarnya gitu, maksudnya apa Pak? Dasar hukum? Ya paling nggak aturan di dalam pemerintahan kota di dalam melayani masyarakat. Itu. Beda kan? Kalau ngobrol dengan pengacara itu ada aturan, ada dasar, kan? Udah kelihatan kan? Lanjut Pak Yudo. Ya. Ketika Pak Yudo melayani warga berdasarkan apa yang tadi Pak Yudo sampaikan, ada nggak kira-kira Pak Yudo warga yang misalkan datang ya marah-marah atau gimana? Nah, sikap Pak Yudo ini seperti apa sih? Saya pengen tahu. Makasih. Apakah itu dilayani atau seperti apa? Jadi
sedikit banyak saya gabung di RW 1 sebagai wakil ketua ini juga belajar menjadi orang yang sabar. Belajar menjadi orang yang karena sabar. Karena gimana pun juga melayani masyarakat itu yang paling utama itu adalah kesabaran. Menghadapi karakter berbagai macam masyarakat ya. Betul. Kayak majemukan itu. Betul. Sehingga pada saat kita menghadapi masyarakat yang bisa dikatakan emosi ya ngapain kita harus ikut emosi kan? Kita anggap itu bagian dari kehidupan. Tapi kalau marah dikit ada Pak ya? Soalnya manusia loh Pak. Masalahnya bukan marah aja, artinya bukan marah ya, tapi penekanan itu bahwa di dalam pelayanan itu kan kita juga punya ini ya kewibawaan ya. Betul, wis kewibawaan Gitu. mantap. Jangan sampai kita ini kan sudah kerja sosial ya. Kerja sosial dulu dia. Pak, saya pikir gajinya gede loh Pak. Ya kalau kita ini di sini bahwa saya sebagai wakilnya dari Pak RW, Pak Heru, kita tidak pernah melihat dari sisi materi. Betul, siap. Jadi Bapak. Yang dikatakan kerja sosial itu ya pure dan itu panggilan hati, tidak ada yang bisa memaksa. Siap, Bapak. Saya pun di sini tidak ada yang maksa, istri saya juga nggak bisa melarang. Nah loh. Gitu. Prinsipnya happy, senang melayani masyarakat dan itu menjadi keseimbangan hidup. Siap. Itu Mas Amin. Luar biasa. Omongan makin lama makin terasa kan enaknya. Kembali sekarang kita ke yang Bapak yang ganteng. Pak Heru, tadi kan kerja bakti Pak ya udah. Ketika ada salah satu RT yang tadi misalkan tidak ikut kerja bakti itu bagaimana Pak? Sikap Bapak mungkin apakah ada sanksi atau gimana Pak? Oh tidak Pak Amin. Oh tidak Pak ya? Tapi, cuman dicatat di buku reng-rengan gitu Pak ya? Ya enggak, oh tidak. Tampaknya warga ini sudah tahu persis bahwa di sini iya. Arti hidup sehat itu tahu. Iya siap. Dan makna dia itu tahu persis. Jadi kalau saya ingatkan kapan hari, itu kok kayu bekas itu untuk apa? Kok itu disimpan atau terus dibuang. Mau diapa? Mau dibuang. Iya. Kalau disimpan kenapa dihujan-hujanin? Iya. Kalau seperti itu kan ya secara tidak langsung kan mengurangi sepi ruangan. Iya. Nah kalau memang dipakai kenapa enggak segera dipakai? Kalau enggak ya apa salahnya kalau misalnya enggak dipakai ya dibuang saja. Iya. Seperti kan macam-macam lah kalau lihat orang kita tuh ya, misalnya mau ganti sepeda pelengnya dicantolin, bannya dicantolin, itu dipakai atau tidak enggak jelas tuh kapan ya. Iya. Karena mungkin tahu lah pola seperti itu mungkin barangkali nanti kan dipakai lagi, tapi setelah dikasih edukasi seperti itu, iya ya kayak apa ya, kapan dipakai meneh ya, pada masa sudah enggak anu lagi loh. Oleh karena warga itu sudah tahu schedule kita, akhirnya di sini schedule bahwa saya itu pasti nanti antara minggu ketiga dan 4 di bulan Januari. Minggu ketiga dan keempat di bulan Januari. Betul. Program yang tadi Pak ya, kerja bakti massal lah ya. Bersih-bersih lah kan gitu bersih-bersih ya. Sambil nyambut datangnya tahun baru. Kemudian kalau yang di kedua, maksudnya setiap tahun yang kedua, itu saya akan selalu jatuh di antara sama minggu ketiga atau keempat bulan Juli. Tadi Januari Pak ya? Berarti kalau untuk yang keduanya minggu ketiga atau keempat Juli juga. Bulan Juli. Ya, nah itu sekaligus nanti itu kita menyambut 17 Agustus itu. Jadi teman-teman RT tidak perlu kerja bakti yang lebih berat-berat lagi. Nanti tinggal pengecatan atau apa kan begitu ya. Jadi kita tidak, artinya secara lingkungan itu sudah clear, benar bersih dan bisa dirasakan bersihnya. Ya nanti kalau menjelang 17 misalnya mau pasang apalah untuk memeriahkan itu sudah ini. Tapi itu kalau yang dimaksud Pak Amin tadi masalahnya warga, Pak RT-nya mungkin LCB juga nggak apa-apa, tapi warga soalnya ada. Kan gini Pak, ketika kerja bakti kan bukan hari Minggu Pak ya, biasa kan Minggu. Wah saya nggak bisa ikut nih karena saya ada kegiatan apa namanya itu, ya mungkin keluarga atau lagi ada apa. Nah itu hal seperti itu. Saya di sini netral aja ya. Netral Pak ya. Netral dalam arti pendelegasian sudah serahkan ke RT. Oh gitu Pak. Silakan RT atur di wilayahnya masing-masing. Masing-masing. Misalnya ke kerja bakti mau kompensasi ke RT-nya sebagai pengganti untuk ya konsumsi atau apa, silakan. Betul, saya tidak ikut campur itu. Siap, itu urusan internal urusan internal masing-masing aja. Intinya kerja bakti ini tetap dilaksanakan Yang penting Pak, ya? substansi saya pokoknya adalah kerja bakti. Tetapi pada waktu kerja bakti, ya saya pasti keliling dengan Mas Yudo ini, keliling mana yang ini perlu apa, Oh gitu. Bahkan saat kerja bakti itu Pak ya? Betul. Jadi keliling dengan Bapak Yudo? Pasti. Naik apa tuh Pak, jalan atau naik motor?
naik motor ya Oh, jalan. tak pikir jalan kaki, Pak. Ya ada jalan kaki juga ada. Kalau yang Capek lah jalan kaki, segubeng diputer-puter. Nah warga di sini tuh antusiasannya ya. Antusias. Yang punya mobil pickup dikeluarkan. Iya, Pak. Coba Mas Amin bayangin ya, saya itu pernah bahkan didatangkan alat berat juga dari DKRTH. Luar biasa. Semacam kayak apa itu ya? Mesin itu ya, mesin forklift itu ya, betul. Beko namanya itu. Beko itu. Iya. Itu saya pernah buang 19 dump truck. 19 dump truck berarti Dan 19 rit, Pak ya? Ya, dan itu Yang posisi kerja bakti masal itu. Iya. Luar biasa. Dan itu posisi di kalau pakai alat itu kan dipres ya, jadi kan kuat gitu. Ya cuma kan buangkan aku. Jadi kotoran bukan makanya ada. tadi hasil kerja bakti yang Bapak tadi itu dalam waktu 1 hari selesai ya mungkin karena itu, Pak ya. Ya, karena mungkin sebelumnya karena sudah manual. dipersiapkan. Iya. Betul. Jadi enggak kepakai. Mau tidak mau. Ya kaca itu ada, kadang juga Iya, kaca. bahaya ada, kalau manual, betul. Pak ya. Nah, Kasihan. tadi betul, kalau Pak. yang gelangsing tadi itu saya tuh kalau saya juga saya izinkan untuk dibuang dan saya juga izin dengan teman DKRTH boleh. Artinya limbah bangunan tapi yang sifatnya nyari renovasi kecil-kecilan kan ada gitu. itu ya. Iya, tapi Pak. kalau namanya bangun rumah besar ya janganlah kan begitu ya. Maksudnya bangun rumah besar geragalnya itu, Pak maksudnya. Ya, itu kan jangan. kesempatan, Pak, mumpung ada kerja bakti. Oh itu saya tahu itu. Oh, ternyata tahu. ada reng-rengannya Iya, juga tahu dia. itu. Perkecualiannya ada. Kecualinya ada, mesti saya tahu Siap, itu siap, gimana, siap. gitu. Pak Yudo. Ya. Tadi Pak Yudo sudah sedikit menggambarkan karakter dari warga yang ada di RW 1. RW 1. Sekarang saya ingin bertanya Pak Yudo. Pelayanan yang saya tahu Pak ya, kebetulan saya tinggal di Mojo. Itu rata-rata di RW itu mulainya jam 8 atau setengah 8, maksimal sampai jam 8 itu sampai jam setengah 9 atau jam 9. Itu yang ada di Mojo. Ada sih salah satu RW yang jam 10. Nah, di sini Pak Yudo kok sampai malam itu, bahkan tadi saya lagi ngobrol gini, jam 10 itu masih melayani. Nah loh, kok bisa begini Pak Yudo? Saya bingung, apakah ini nanti tidak Pak Yudo, apa namanya itu, Mengganggu jam istirahat. mengganggu jam istirahat Bapak Yudo, karena ini ya pekerja apa ya sosial tadi. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Yudo, saya bingung ini, kok bisa sampai jam segini melayani, kalau di tempat lain mungkin sudah ya besok aja Pak, nah, seperti itu. Di sini kita lihat dilayani. Monggo Pak Yudo. Makasih Mas Amin. Jadi semua kembali lagi ke latar belakang kepengurusan di RW sini ya. Iya, Artinya siap Pak di Yudo. RW 1 bahwa teman-teman di RW 1 itu memang banyak yang kerja. Ya, Terutama saya juga. Dan jauh hari sebelum saya jadi wakilnya Pak Heru, di sini pun juga sama, pelayanannya mesti malam. Karena juga Pak Heru yang dulu pun juga masih aktif kan. betul. Dan itu seperti menjadi suatu hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan. Hukum Karena memang kebiasaan. masyarakatnya Pak Yudo ya. Betul, masyarakat juga sama, artinya ya karena kita sama-sama bekerja dan bisanya ya sesempat mungkin meluangkan waktu di atas jam 8 malam. Sebentar Pak Yudo, Ya. itu ketika Pak Yudo bertugas sampai jam segitu, itu Pak RW ada nggak Pak Yudo? Tidur atau gimana Pak Yudo? Oh, kalau kita ini namanya double ini ya tetap tidak akan pernah ada yang anu ya. Loh, Seneng berarti aja. gandeng terus ini berdua Iya, Pak. betul. Loh. Itu seninya di situ. Di RW 1 itu Kelurahan Gubeng, seninya di situ. Yang lain sudah pada tutup, kita masih ya paling Tak nggak pikir Pak Yudo sendiri sampai jam 10 jam 11. Oh ternyata Pak RW ada juga di masih. situ. Dan yang terpenting itu bahwa apa yang kita sampaikan dalam arti kita bicarakan selama ini dengan Iya. Pak RW itu pasti menyangkut masalah masyarakat. Masyarakat. Terutama apa yang harus kita lakukan di RW ini supaya apa di dalam melayani masyarakat ini jangan sampai ada kesan bahwa kita ini karena kerja sosial asal-asalan. Betul Pak. Tetap bagaimanapun juga namanya kerja sosial juga ada tanggung jawab moralnya dong. Nah lu berat ini. Wis omongannya wis berat ini. Harus kita contoh. Di RW Mojo itu ada 13 RW dan 117 RT. Tapi di Gubeng cuma 4 RT tapi pelayanannya luar biasa. Sampai
dari jam bukanya karena memang demografi karakter dari warga tersebut memang malam. Tapi baru kali ini saya temui hal seperti ini dan bersyukurlah warga yang ada di RW 1 panjenengan masih dilayani oleh mereka beliau-beliau ini sampai malam. Bahkan tadi barusan saya lihat malam itu dilayani dengan sepenuh hati. Gak pakai lama, langsung wet selesai. Luar biasa. Kembali kita ke Pak Heru. Pak Heru tadi Pak Yudo sudah menjelaskan bahwa karakter dari demografi karakter masyarakat seperti ini. Nah, sekarang saya pengen tanya ke Pak Heru. Pak Heru, ada nggak keinginan Pak Heru sebagai ketua RW ini yang belum tercapai, Pak? Apa sih, Pak? Ada nggak Pak kira-kira, Pak? Bukan keinginan Bapak, aku pengen pergi ke luar negeri. Bukan, Pak. Maksudnya semasa Bapak menjadi RW. Ya kalau keinginan sih banyak ya Mas Amin ya. Iya, tapi siap, semua kan juga seperti yang Mas Yudo sampaikan tadi. Iya. Kita menghadapi karakter orang itu kan bermacam-macam. Betul. Jadi kadang-kadang jalan kita tuh sampai bertanya-tanya. Kalau tadi kan sempat selalu ada dan saya kan selalu kita tuh diskusi omong-omong. Iya. Gitu, ini gimana. Jadi kalau misalnya seperti ini gimana, seperti Betul. ini gimana. Seperti ini maksudnya apa tuh, Pak? Contoh misalnya, kalau contoh misalnya, ayo Mas Yudo, dalam rangka COVID contohnya yang kemarin. Siap Bapak. Kalau kita menggerakkan gimana ya? Ya. Warga siap apa enggak ya? Artinya saya hanya ngelihat plus minusnya orang, tetapi ya mungkin karena kerja atau karena apa. Saya terus terang aja kalau dilihat dari sisi itu kurang ya. Ya, saya itu lebih menekankan sebenarnya bagaimana cara kekeluargaan dan gotong royong itu sebenarnya. Artinya masing-masing itu punya yang namanya tanggung jawab pribadi. betul. Nah, oleh karena pada waktu contoh yang COVID, saya akhirnya membuat pola sederhana aja dari bincang-bincang akhirnya kita temukan solusi. Betul, Pak. Tadi kalau misalnya seminggu sekali semprotan gelem enggak? Kita kan mikir-mikir juga akhirnya yang orang ya sudah. Akhirnya pada waktu itu supaya warga itu begini, kalau gitu saya ke teman-teman RT, sudahlah biaya ndak banyak, tetapi yang penting tanggung jawab pribadi itu punya, sudahlah setiap rumah, itu loh kan ada semprotan manuk ya, kan gitu ya. Iya, yang model kuning, betul, botol kuning itu Pak ya. Atau kalau enggak pakai yang bekas-bekas kispray atau trika atau apa itu, saya siapkan disinfektan. Kalau memang mau buat sendiri, monggo saya rekomendasikan untuk yang beli di kecamatan pada waktu juga ada. Nah, saya menginginkan untuk yang itu dijalankan. Oh gitu. Dijalankan. Ya. Jadi saya karena mungkin bermasyarakat berpikir seperti ini Pak ya. Wah ini Kak COVID udah mulai hilang atau wes udah nggak ada yang terjangkit. Jadi sedikit terlena dengan hal seperti itu Pak, atau bisa jadi udah jenuh, COVID lagi. Betul. Nah, itu pada waktu itu Mas tapi Amin ya. dengan adanya ini Pak Heru tetap mengharapkan supaya tetap. Di setiap wilayah ada penyemprotan yang tadi itu disampaikan itu Pak ya. Artinya kalau memang sekarang sudah landai memang volumenya agak kurang, tetapi Mas Amin juga bisa lihat di depan balai saya. Iya, siapa? Ini sekarang tetap masih kita pasang ya. Lah itu Pak. Kita pasang, jadi dengan pakai yang namanya inframerah. Inframerah. Jadi kalau yang otomatis itu Pak. Otomatis betul. Jadi orang lewat langsung semprot. Loh ada itu Pak? Ada. Nah lo di wilayah lain ada enggak? Di RW 1 ada. Jadi pakai inframerah orang lewat dia keluar itu Pak ya? Ya, disinfektan. Dan sampai sekarang masih jalan. Masih jalan. Saya tidak bermaksud nyombongin tidak. Ya artinya sesuatu yang baik kalau kita bicarakan atau kita bahas, tujuannya kan hanya supaya tutup tular Pak ya. Betul. Nah, silakan Pak Heru. Dan itu disinfektan yang kita pakai ya sudahlah kita pakai posisi yang aman ya. Kita pakai itu kalau orang nggak lewat kan percuma. Iya Pak, betul. Mas Yudo memberikan masukan pada waktu Pak, kalau gitu pakai Dettol aja. Oke lah, akhirnya kita pakai Dettol. Toh kalau Dettol itu kan selama ini kan juga untuk mandi, apa kan gitu. Iya. Akhirnya dengan pakai itu semua orang tuh gak khawatir lewat, gak akan khawatir. Seneng lewat. Malah senang lewat. Sekalian mandi. Ya. Makanya saya bukan nyombongin ya itu ya. Kalau lihat data COVID yang ada di RW 1
itu boleh dibilang kecil. Iya. Apalagi saya juga punya kerjasama dengan puskesmas. Iya, siap. Itu cukup intens. Ah. Jadi selama vaksin ya. Program vaksin. Saya itu yang saya undang puskesmas. Saya undang untuk ke sini. Itu di tempat kita. Di Balai RW. Di Balai Di RW. Balai RW 1 ini. Nggak tanggung-tanggung. Saya sudah lebih dari 15 kali itu. 15 kali 15 mengadakan kali. dan Vaksin. itu yang datang 1 orang Oh. atau berapa orang, Pak? Ini jadi kalau saya sesuai dengan kemarin batasan pertama berpola kan, gitu pertama lansia 60 Iya. ke atas, terus kemudian 50 Pralansia. 60 pralansia, terus kemudian di bawah 50. Yang datang itu banyak, Pak? Oh banyak, jadi gini, saya 1 minggu sebelumnya misalnya punya rencana seperti itu, saya pertama kali itu kontak dengan puskesmas, Bu Nurul lah ketuanya pada waktu itu, Bu, kira-kira katakanlah kalau ini kita ngomong tanggal 25 gitu ya, jadi saya kontak ke Dokter Nurul itu sekitar tanggal 15, Bu, kalau hari Sabtu puskesmas mengagendakan di tanggal 25 pas hari Sabtu ini bisa enggak? Oh, coba Pak Heru datanya berapa? Kan begitu kan. Nah, ketika ada sinyal seperti itu, saya disebar ke teman-teman RT. Dan teman-teman RT, saya sesuai yang saya umumkan, tolong saya diberi daftar nama warga yang siap. Saya tidak maksa loh ini. Iya. Yang siap mau Yang siap, divaksin. yang mau vaksin. Vaksin. Artinya yang tertulis adalah vaksin. Kalau nggak mau vaksin, biarin, tidak apa-apa. Oke. Nah, setiap RT, data saya kolek, tolong nanti kalau saya hari Sabtu, hari Kamis pukul sekian kumpulkan ke saya. Luar Nah, biasa. dari saya, nanti saya entry Excel. Saya entry Excel, ketika seperti itu saya janji dengan Dokter Nurul, Jumat siang saya kirim pukul 12. Nah, rata-rata ya ada data terkumpul mulai dari nama, tanggal lahir, jadi supaya batasan umurnya sesuai yang diinginkan kan. Terus kemudian ini. Nah, setelah data terkumpul saya kirim. Jadi dari RT-RT itu kirim ke saya. Dan itu ya RT ya pasti door to door biasanya begitu Iya, kan. Tapi ke ini jelas warganya. saya terima. Kemudian terkumpul. Saya pernah mengumpulkan sampai 270 Orang? 270 orang. Ya. Pak Heru, ini sedikit agak berbeda dengan apa yang ada di di tempat lain, Pak ya. Saya lihat di sini peran Pak Heru ketika mengadakan vaksin ini luar biasa. Nah, kalau di wilayah lain Pak Heru, itu yang bergerak PKK. Nah, bagaimana dengan PKK-nya Pak Heru untuk yang di RW 1 ini? Sekarang begini Mas Amin, jadi saya itu mengambil, boleh dibilang kalau kita agak sombong sedikit, masing-masing kan punya wilayah ya. Betul. Jadi yang peran itu adalah ketua RT-nya. Perkara ketua RT nanti minta tolong PKK monggo. Oh iya, ke bawahnya Pak ya? Betul, silakan itu. Tetapi harus masuk, saya selalu minta kepada satu pintu. Artinya sebenarnya kepastian. Siap. Bukan berarti tidak percaya, bukan gitu ya. Karena kalau ngomong PKK takutnya nanti saya hanya PKK saja. Oh gitu. Nah, saya ngomong. Tapi tetap PKK bergerak juga Pak ya tetap, dalam tetap, hal ya. ini tetap Tetap. dia Sama-sama berkontribusi Sama-sama sama-sama. bergerak. Tapi Pak Heru Tapi- di sini yang mengkoordinir. Betul, tapi data, Wih, luar data biasa. itu tetap terkumpul di Iya. RT. Teman-teman RT. RT baru kumpul ke saya. Nah, ketika data saya kirim, katakanlah 270, ada yang 150 atau berapa gitu, saya kirim ke puskesmas. Ternyata, ya saya sih bukan nyombongin ya, saya dapat respon positif dari Bu Nurul, menurut informasi beliau loh ya. Iya. Baru kali ini dia mendapatkan data itu yang valid dan memudahkan puskesmas dalam rangka pengadaan bahan bakunya. Nah, Misalnya untuk pengajuan ke DKK. Betul. Ini loh buktinya ada. Oleh karena ketika saya ngomong tanggal 25, Dokter Nurul juga on time di Puskesmas Mojo itu. Nah, di sini kita fasilitasi, kita nyiapkan. Nah, warga itu datang. luar biasa. Tentunya hal seperti ini tidak gampang ya dalam mengkoordinir atau menjadi motor dalam satu kegiatan. Suksesnya kegiatan itu adalah harus ada penggerak. Dan di sini Pak Heru luar biasa kalau saya lihat. Jadi bisa menggerakkan suatu kegiatan itu sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan sukses. Luar biasa dan ini mungkin RW-RW yang lain monggo kalau mau studi tiru ke Pak Heru bagaimana ini bisa seperti ini.
Pak Yudo, Ya. sekarang kita kembali ke Pak Yudo. Tadi Pak Heru sudah ngomong panjang lebar tentang program kerjanya, keinginannya sebagai RW. Tentunya Pak Heru yang selama ini mendampingi Pak Heru. Pak Yudo yang Ya. selama ini mendampingi Bapak Heru Purwanto sebagai Ketua RW 1, Pak Heru sebagai wakil dari RW 1. Menurut Pak Heru sendiri, Pak Heru ini seperti apa sih Pak? Saya pengen tahu sebetulnya. Menurut Pak Yudo ya? Nah, kalau ada jeleknya Pak, ngomong aja Pak. Enggak apa-apa Pak, kita ini ngobrol. Ya. Dari tadi saya lihat Pak Heru ini luar biasa. Manusia kan gak ada yang sempurna. Ya. Tapi Pak Heru setelah kita ngobrol-ngobrol gini, nanti Pak Yudo jangan ini Pak ya. Kita di sini diskusi. Ya. Siapa Yudo? Ya, terima kasih Mas Amin. Sosok beliau seperti apa ya, Pak? Menurut jadi Pak Jenengan? kita sedikit ke belakang ya. Iya bahwa siap. Latar belakang saya jadi wakil di sini karena memang diminta. Iya. Bukan karena saya minta, Aha. tapi karena saya diminta tolong. Iya. Baik sama RW yang lama maupun Pak Heru selaku RW yang baru. Iya. Dari situlah kemudian saya punya suatu paling enggak karena saya basicnya adalah sarjana hukum. Siap. Jadi bagi saya seorang sarjana hukum itu harus dan wajib, apalagi di alma mater saya alumni Fakultas Hukum UNER, itu ada janji alma mater harus memberikan keilmuan itu untuk masyarakat. Dan saya melihat di sini tempat yang cocok untuk bagian dari salah satu pengabdian, memberikan suatu ilmu kita biar bermanfaat untuk orang lain. Dan saya melihat Pak RW dalam hal ini membawa tugas atau mengemban tugas amanah yang sangat berat. Jadi saya di sini hanya dalam arti membackup dari sisi aturan, paling enggak mengamankan beliau supaya apa yang beliau lakukan secara koridor hukum tetap dalam aturan main. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Berarti Pak Heru ini nggak salah milih sampean. ya Lanjut. mungkin sudah jalannya Tuhan ya. Kalau sudah jalannya Tuhan ini kita tidak bisa nilai itu ya. Siap. Kembali lagi Luar biasa. kemudian yang Iya. memang saya katakan Pak Heru dalam hal ini ketua RW ini menurut saya pribadi Siap. dan menurut beberapa warga di sini memang sudah layak dan sepantasnya memang sudah jadi RW. Siap. Karena apa? Jadi RW itu bukan hanya sekedar jabatannya loh. Betul Bapak. Tapi dari sisi ya paling enggak ketokohannya, dari sisi usia, pengalaman jam terbang beliau punya semua. Punya semua. Punya semua. Punya semua. Pak, pernah nggak Pak Heru marah sama sampean? Kalau marah karena kita ini komitmen ya, jadi kita di sini ini kan kerja sosial ya. Betul Pak. Jadi kalau ada kurang lebihnya itu bukan malah untuk dipakai sarana pelampiasan marah, Nah ini. tapi bagaimana kekurangan itu kita saling mengisi. Saling mengisi. Karena sempurnanya Bukan seseorang, saling cedak-ceduk. iya, buat apa ya? sempurnanya seseorang itu dari kolaborasi, Mantap. dari pengalaman itu aja sebenarnya. Siap. Dan tidak ada kata di dalam kamus kerja sosial itu saling menyalahkan, marah-marah, tidak ada. Di kamus saya itu namanya kerja sosial itu ya ayo saling mendukung, saling mengisi, yang Siap. kurang kita tambah, yang tambah harus kita pertahankan. Begitu gambarannya. Gak ada jeleknya ternyata ngomongnya. Memang Pak Heru itu ya tadi seperti apa yang di ini ya memang dia adalah sosok yang luar biasa. Sosok yang memang apa namanya jarang yang ada kalau menurut saya ini. Dan itu beliau apa namanya istilahnya memang dedikasi hidupnya. Tadi Pak Heru bercerita panjang tentang dia bekerja seperti ini. Dia pengen merasakan kehidupan yang berbeda dan ternyata kehidupan yang berbeda itu ditemukan ketika dia menjadi ketua RW 1. Ternyata dia enjoy dengan ini. Makanya semuanya apa yang dilakukan itu wes jempol gue ada 2 atau ada 4, gue kasih 4 nih buat Pak Heru nih sama Pak Yudo nih. Pak Yudo, sekarang kita kembali lagi ke Bapak Heru. Bapak Heru Purwanto. Pak Heru ini kan sudah satu periode Pak Heru ya? Satu periode. Satu periode. Jadi kemajuan-kemajuan yang ada di RW 1 ini saya lihat sudah terlihat ya. Sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar di dalam kepemimpinan Pak Heru. Dan kalau menurut apa namanya itu aturan Pak ya, atau bukan aturan Pak ya istilahnya, tahun ini kalau menurut informasi yang saya dapat tahun ini akan ada
pemilihan. Nah, pemilihan RT dan RW. LPMK juga. Juga dengan LPMK. Otomatis Pak ya dari RT terus ke RW, LPMK. terakhir baru LPMK. Nah, Pak Heru, desas-desus dari apa yang pernah saya dapatkan juga informasi, dulu kan masa RT itu ada selama 3 periode Pak Heru. Nah, sekarang ini kelanjutannya seperti apa menurut Pak Heru sendiri gimana? Kalau misalkan ini tetap 3 tahun, kalau misalkan nanti 5 tahun bagaimana? Ya semua dikembalikan kepada aturan yang berlaku. Aturan ya. yang berlaku. Saya sendiri sebenarnya kalau lihat Permendagri ya. nomor 18 tahun 2018, saya ingat persis di situ di pasal 8 kalau Pasal nggak salah 8. itu ya, pasal 8 poin berapa disebutkan di sana 5 tahun 5 tahun itu. Ah, Baik RT, RW, LPMK atau istilah nama apapun yang ada di perangkat desa. betul. Nah, namun demikian tadi kan saya sebutkan di tahun 2018 kalau periode RT RW yang ada di Surabaya itu untuk pemilihannya yaitu kalau nggak salah mengacu Perwali 29 nomor 29 tahun 19. 2019. Nah, jadi setahun kemudian. Iya, setahun Cuman kemudian. memang kalau saya lihat di Perwalinya itu pasal itu pasalnya nggak ada sebutan sampai dengan masa kerjanya berapa lama, nggak ada. Cuman tata cara bahwa RT RW begini-begini bla bla itu ada. Nah, cuman terkait itu semua sudahlah, kemudian sudah ada mengatur gitu kan Iya, ya. siap. Artinya kalau kita berdasarkan kebiasaan yang ada atau yang sudah 3 tahun, oke, kita nggak ada masalah, Ya. nggak ada masalah. Tetapi buat saya pun, saya sudah bincang-bincang dengan teman-teman dengan prinsipnya jabatan tidak perlu diperebutkan buat saya. Siap. Artinya saya pun di sini manakala itu ada, saya nggak mau berkompetisi dengan warga saya sendiri. Jadi kalau nanti misalnya ini kan mestinya kalau lihat hitung-hitungannya sekarang ini kan nanti Desember ini kan sudah periode terakhir, waktu terakhir Ya, untuk periode pertama. pertama. Ya. Terus kemudian kan ada. Saya biasa seperti pas saya umum saya terbuka. Siapa mau jadi Tetap panitia? diumumkan di warga Pak ya. Panitia 3 untuk RW Iya. siapa, RT siapa, begitu selalu kita umumkan terbuka. Tapi kalau saya lihat dari sosok sampean, ya wis Pak, lanjut aja Pak. Artinya saya tetap ambil kesempatan yang terakhir kalau saya. Oh, gitu, Pak, Dan ya. terakhir artinya kalau memang sudah tidak ada. Oh gitu Pak ya. Dan Tetap diikuti dulu aturan seperti itu Pak ya. ikutin dulu lah. Oh diikutin Saya dulu. tidak mau karena saya tuh punya konsep hidup. Loh ini pandangan saya loh Bener Pak. ya? Nggak tahu dengan yang lain ya. Ya kita kan nggak tahu hati Siap. orang ya kan Iya. gitu ya. Di belakang ini kadang-kadang kan orang tuh Betul. untuk Iya. menghargai itu kita tidak jumawa lah. Wah Betul. aku paling berhasil. Enggak Oh, ada seperti itulah. Karena saya tadi yang Mas Amin di awal ngomong luar biasa. Sebenarnya bukan luar biasa. Sebenarnya orang yang biasa di luar. Di luar. Orang yang biasa di luar ternyata. Jadi kita nggak akan takut kehilangan apa ya, katakanlah misalnya kayak ini apa jabatan, terus kemudian ini. Nah, saya itu mau di sini sebenarnya kan sebagai markas saja sebenarnya kan begitu ya. Artinya beda apa? Saya duduk di rumah sendiri dengan ada di sini. Dan lagian konsep saya kemarin, ya saya dulu kerja di perbankan 30 tahun waktu saya. Sekarang seolah-olah saya itu saya hibahkan gitu loh di sini seolah-olah. Jadi artinya saya tuh ketika melakukan pekerjaan ini dan di usia sekarang pun ini pun saat ini pun saya itu sudah meletakkan kepada diri saya sendiri, saya itu sudah selesai dengan dunia saya. Artinya saya sudah gampangnya apa mau bingar-bingar jadi contohnya apalagi kalau berambisi pengen jadi enggak lah. Saya sudah nyatakan selesai dengan diri saya enggak ini. Artinya keinginan-keinginan apa dah. Ya kalau namanya keinginan cuma kecil-kecil ya itu biasa kan normal. Tapi artinya yang lebih-lebih lagi enggak lah. Kita cukup sudah. Saya katakan selesai itu. Jadi nah makanya semua tergantung nanti. Kalau memang warga menghendaki ya monggo. Artinya apa? Kalau warga yang menghendaki itu insya Allah jadi kalau kita mau kerjasama itu enak. Pak ya, betul gitu. sekali. Itu yang saya harapkan itu. Tapi buat apa saya itu mau Moyo, pilihan aja wah Berkompetisi. apalagi saya berkompetisi dengan warga saya sendiri, aduh buat apa sih kan gitu. Kalau mau aja ya silakan aja lah kan begitu. Itu Pak Amin. Jadi saya sudah tadi saya bilangkan hibah lah, artinya kalau cangkruk-cangkruk di sini, tapi Mas Yudo sudah nyampaikan sampai di sini ya
plus minus lah kalau ini ya, teman-teman RW yang lain mungkin bisa buka sore, tapi tutup jam sekian. Luar biasa itu soalnya Pak Heru, baru kali ini saya Ya. tahu hal seperti ini. Ya. Jadi apa namanya itu memang karena kondisi warganya Pak ya. Ya, ya. Nah itu kan tidak gampang seperti itu Pak, melayani warga malam, sedangkan kita juga punya apa namanya Aktivitas waktu buat juga. aktivitas rutin Ya. dengan keluarga, dengan anak, tapi dengan sampai jam 10 ini dedikasi dari RW 1 dan stafnya itu menurut saya pribadi makanya luar biasa. Saya bilang luar biasa Pak, bukan biasa di luar Pak. Saya katakan biasa di luar tuh gini Mas Amin. Karena baru Ya. baru ini ada seperti ini sampai Saya sampai jam berapa Heru? Oh ya terserah. Unlimited. Terserah, Artinya- terserah katanya. Artinya begini. Tadi Saya Pak kan- Heru itu terserah dilayani apa-apa ngobrol itu Pak. Loh, kita ngobrol sambil Ngobrol, melayani. sambil Kalau melayani. ada yang Dia mau bawa datang, berkas itu, Pak, ya? betul, Iya. Betul. Dia bawa berkas malam-malam. Betul. Jadi saya bolehlah tanya-tanya teman-teman yang biasa mungkin kepolisian mendatang malam, saya sebenarnya ready. Wes. Teman-teman di Mas yang keliling selalu ketemu, selalu di sini. Termasuk 5 seni depan ini Pak ya? Ada termasuk. Ada termasuk. Boleh itu, tanya itu. Jadi makanya saya bilang tadi itu bahwa kenapa seperti kita nyebutnya biasa di luar. Karena terus terang aja, handphone saja 24 jam Mas Amin. Handphone 24 jam. Betul. Jadi kalau ada yang malam ada apa? Pernah beberapa kali waktu kasus Covid, jam 2 malam kesulitan, saya hadir, pasti hadir. Nanti entah kalau ada apa-apa, saya bantukan ke 112 atau cari apa, kelengkapan-kelengkapan itu. Bahkan Pak Yudo sendiri nggak tanggung-tanggung tuh pegang pakai yang namanya Mobil baju patrol. APD. APD. APD Untuk semprot-semprot. yang putih Jadi- itu Pak. Betul. Waduh 1 jam, setengah jam Jadi aja kalau panas itu Pak. Saya semprot-semprot massal di sini. Saya tidak pakai tenaga teman-teman RT, cuma teman saya undang, saya berkenan mohon hadir, yang berkenan mau hadir. Ya. Saya tidak pernah maksa di sini tuh. Oke. Pak Yudo sendiri juga turun, pakai APD. Benar, jadi saya kadang dari mana Pak? Dari Polda. Wes. Ada mana Pak? Warga itu juga mau. Karena nggak kelihatan Pak. Ternyata tujuannya itu Tujuannya biar itu. tidak diketahui. Jadi kita Dia nggak tidak mau diketahui dia mencerminkan menjadi apa motor. ya, mau kerja mencontohkan yang baik. kerja seperti itu saya wah-wahan gitu Wes, bukan. siap. Kita nggak cari nama Kita tuh lah. hanya cari substansi Iya. bahwa bagaimana penyebaran COVID khususnya di wilayah RW 1 Bisa, teratasi. ya, Jadi teratasi. sementara hanya itu aja. Oleh karena supaya istilahnya apa? Oh ini pencitraan gitu. Dalam Ada. kamus saya itu nggak ada istilah pencitraan, nggak ada, Bisa, nggak ada, Pak. nggak ada. Silakan aja lah menilai warga Siap, itu. Jadi makanya ada kita semprot-semprot kita apa? Dari mana nih Pak? Dari Polda. Saya selalu begitu. Jadi Mas Yudo kan pakai helm ya itu, pakai helm. Ada yang tahu bahwa itu Pak Yudo. Nggak tahu. tahu. Nah, akhirnya terus kemudian pakai sepatu boot ya, warna putih gitu ya, semprot-semprot gitu keliling. Ya kita paling durasi 2 jam selesai. Iya. Oleh karena kita kan juga sempat pernah dapat bantuan dari Pemkot, Iya. 2 tangki, dari kepolisian juga ada. Ya, kita pakai. Kita pakai. Kita pakai. Jadi ya sebelumnya ini teman-teman RT itu juga Ning Swadaya beli sendiri sebelum itu dapat Sebelum ini. Betul. ada bantuan-bantuan Iya. tersebut Pak. Bahkan yang kapan dari program yang namanya ini saya itu seminggu 2 kali penyemprotan. 2 kali atau 3 Dua kali. 2 kali. Tiap hari dan ini dan ini dan ini. Ya kalau warga RT nggak bisa dia juga berani kok mengeluarkan uang untuk tenaga yang itu silakan di RT. Tapi saya selalu support yang namanya di sini disinfektan. Disinfektan. Selalu diambil di sini. Dan sampai saat ini hal tersebut masih berjalan Pak ya? Kalau ini ya berjalan, makanya di tempat saya Sebulan tunjuk. sekali atau gimana tuh Pak? Oh kalau sekarang semprotan ini sudah enggak ya, udah Oh, semprotan ya, udah sudah. landai karena landai ini Pak ya? Dan kemudian saya lihat di data Ah, saya boleh dibilang di sini kalau saya angka yang terdata di saya kalau yang sampai dengan vaksin kedua, saya jamin 99. 99% itu sudah enggak. tervaksin karena saya langsung bisa pantau. 99% warga yang Ya, ada di RW 1 Ya. itu sudah divaksin. Vaksin itu yang D2 ya. Itu data Khusus luar kalau- biasa itu sampai 99%. Artinya yang saya bisa pantau data itu karena Siap, kalau siap. yang D3 maksudnya dosis 3 itu kan durasinya lama ya kemarin 6 bulan. Itu ada data yang ini. di Excel ada itu Pak? Ada, saya ada, Excel ada. Ada. Biasa. Makanya Ada. Pak saya ngomong luar biasa ini karena memang kenyataan Ya. ya seperti ini Pak. Di tempat lain soalnya nggak ada, makanya luar biasa ada, loh Pak. Data itu ada. Jadi oleh karena saya ingatkan, ya ada berkenan. Ya kalau semua sedikit berapa saya arahkan, tolong. Lagian kadang-kadang juga ada istilahnya kayak pamflet yang dikirim-kirim itu. Iya. Ya tetap saya share.
Nah, oleh karena yang itu saya tidak bisa kontrol siapa yang hadir, siapa ini. Tapi kalau yang kapan dari kita koordinir, saya bisa itu. Oke, tentunya Pak Heru dalam suatu hal seperti ini komunikasi itu sangat penting sekali. Betul. Ya kan Pak? Kalau komunikasi yang kita dapatkan hasil jelek, pasti nanti hasilnya juga berimbas kepada selanjutnya. Nah, Pak Yudo, saya pengen tahu bagaimana sih sistem komunikasi yang ada di RW 1 ini? Ya. Nah, sistem komunikasinya Pak Heru ya, penyampaian ataukah melalui media atau melalui pertemuan yang Ya. Monggo Pak Heru. Baik, Pak Yudo. Mas Amin. Siap. Jadi karena kepengurusan kita ini kan dalam arti masuk masa pandemi ya. Iya. Jadi COVID itu membuat sesuatu yang tidak biasa harus dibiasakan. Betul. Dalam hal ini memang komunikasi itu tidak harus face to face tatap muka. Betul. Apalagi sekarang serba canggih teknologi. Nah, artinya bahwa memang selama ini Pak RW ini kebijakannya apapun yang menyangkut masalah informasi untuk masyarakat itu pasti akan diinformasikan melalui masing-masing RT. Masing-masing RT. Ya. Berarti dari misalkan informasi dari Pak Heru dapat dari kelurahan atau dari kecamatan. Betul. Terus Pak Heru menyampaikan ke masing-masing RT. Itu melalui apa itu Pak? Melalui WhatsApp. WhatsApp. Berarti di Pak Heru sendiri punya grup RT RW. Betul. Jadi khusus RW ada Pak Heru, Ya. khusus RT pun RT juga ada. Dan itu alhamdulillah lebih efektif ya komunikasi. Betul, lebih cepat Pak ya. Lebih cepat. Iya. Dan memang fakta yang di sini terjadi itu informasi yang kita sampaikan melalui teman-teman RT, responnya warga juga positif. Artinya tidak ada yang terselip lah. Oh, di RT pun nanti ada grup RT lagi Pak ya. Betul. Itu pasti ada Pak dari 10. Ada 10 RT. Ada. Berarti penyampaian benar-benar sampai ke masyarakat yang ada di wilayah saya. Soalnya ada beberapa sih Pak. Ada beberapa RW yang ada beberapa RW yang juga tidak ada. Di sini ada Pak ya? Ada. Jadi waktu kapan-kapan saya cek loh Pak. Boleh. Silakan. Wes ditantangin aku. Hari ini dicek bisa langsung online. Mungkin hal seperti ini warga RW 1 sudah tahu kali Pak ya. Soalnya ada yang mengintai kita atau mengamati kita dari tadi nih. Dilanjut Pak Yudo. Jadi komunikasi di RW 1 ini yang terpenting semua itu tujuannya untuk masyarakat. Iya. Dan kita dalam menyampaikan informasi itu pun juga kita sesuaikan dengan kondisi tipologi masyarakat di sini. Artinya tetap bahwa format dari kelurahan, kecamatan tetap kita sampaikan, tapi tetap ada prolognya. Iya. Sehingga komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang sederhana tapi bisa diterima oleh mudah yang dibaca, mudah dibaca, mudah dipahami. Kadang kan di grup itu Pak ada yang ngirim gambar tanpa ada. Betul, enggak ada apa maksudnya ya. Betul. Itu bingung kan Pak. Setiap orang kan pemahane iki apa. Lah kenapa bisa saya sampaikan seperti itu? Karena kita sering ya, karena setiap malam di sini, jadi informasi apapun sebelum kita share ke RT ke warga, paling enggak saya sama Pak RW, Pak RU komunikasi, artinya diskusi dengan bahasa seperti ini gimana? Kita simulasikan di sini. Begitu. Kalau di bahasa jurnalis Pak, itu setiap kita mengirim gambar atau membuat berita itu ada unsur 5W. Betul. Berarti kalau di RT RW karena ini ada sedikit birokrasi atau apa, berarti prolog Pak ya. Prolognya pasti. Itu sama aja sih sebetulnya unsur 5W 1H. Luar biasa. Betul. Dilanjut Pak Yudo, pengen supaya tahu saya ya, ini. paling enggak kalau kita diskusikan, kita simulasikan, minimal apa yang disampaikan Pak RW ke RT ke warga itu paling enggak sudah kita antisipasi di RW. Sehingga tidak menjadi sesuatu komunikasi atau informasi yang membingungkan. Jadi paling enggak yang membaca itu sudah paham, oh ada informasi seperti ini dan menyikapinya seperti ini. Itu begitu. Itu kalau informasi terkait kegiatan atau hasil dari misalkan apa yang didapat oleh Pak Heru. Nah, dalam pengolahan media informasi Pak, tentunya kan warga juga tidak atau RT juga tidak hanya mendapatkan informasi dari RW Pak. Kadang-kadang dia mendapatkan broadcast dari grup lain. Nah, mungkin dia akan sebar ke di grup RT misalkan Pak. Nah, hal seperti itu masih ada nggak Pak? Maksudnya berita-berita yang bingungkan tadi seperti berita hoax atau apa. Nah, itu mengcovernya gimana Pak? Ya. Biasanya yang saya amati di sini di grup RW, teman-teman RT itu sebelum menyampaikan ke warga apabila ada pertanyaan dari warga, beliaunya belum bisa memberikan solusi atau jawaban,
biasanya koordinasi langsung dengan Pak RW. Koordinasi dulu. Betul. Ini untuk maksudnya menjawab gimana? Pertanyaan dari warga. Betul. Ini gimana? Supaya apa ya? Paling enggak kalau komunikasi informasi itu sudah jelas, itu paling enggak kan pelaksanaannya juga ya, sesuai dengan sesuai yang diharapkan yang memberi informasi. Ya. Sehingga tidak ada yang namanya berita hoak, tidak ada berita yang mengarah ke yang ya paling enggak berita-berita yang ngarang kan gitu ya. Tapi guyon-guyon pasti ada Pak ya di grup Pak ya. Kalau itu pastilah. Pasti. Mungkin namanya dengan sesuatu, stiker itu boleh kalau di grup sini boleh Pak. Stiker jempol, stiker ngopi. Ya, masih dalam koridor. Ya. Tetap masih dalam koridor yang etika tetap kita jaga seperti itu. Ya. Itu sama saat ini masih berjalan Pak. Mas. Berarti kalau setiap ada komunikasi apa ada informasi dari Pak Heru, berarti nggak hanya nunggu 1-2 hari Pak ya dengan media WA itu aja kan? Pengalaman saya di sini. Komunikasi atau informasi yang disampaikan Pak RW itu pasti di atas jam 12 malam. Di atas jam 12 malam. Sehingga besok sudah pada baca, sudah disebar. Ketika dia bangun pagi, ketika bangun pagi zaman sekarang, yang dicari apa? Ya paling kan HP dan lihat WA siapa aja yang masuk kan. Jadi pasti itu tujuannya Pak RW untuk menyampaikan malam hari itu seperti itu. Jadi yang lain sudah pada tidur, kita siapkan untuk informasi yang perlu ditiru. Jadi kalau penyampaian informasi malam ketika dia warga pagi atau Pak RT atau warga sekitar, pasti yang akan dibuka itu HP, ternyata yang dibuka informasi. Ada informasi. Bukan clear chat ya. Nah, kadang ada juga Pak yang clear chat atau apa. Wis kebek iki. Dan pasti teman-teman RT sudah paham bahwa kalau Pak RW sudah kebiasaan tadi Pak ya. Kalau Pak RW sudah menyampaikan informasi itu pasti hal yang penting dan mendesak. Jadi enggak sarana WA itu bukan untuk kita guyonan. Jadi memang benar-benar itu yang khusus. Kadang Pak karakter orang kan berbeda-beda Pak ya. Mungkin dia pengen sedikit guyon biar enggak stres. Kalau itu bagi kita enggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tapi yang kita tanamkan di teman-teman RT itu pasti bahwa kalau Pak RW menyampaikan WA malam itu pasti ada sesuatu yang penting. Wih, omongan iki kalau kita bahas terus wis enak tok wis sudah. Gue jadi pengen jadi warga RW 1 nih. Boleh Pak Heru, saya pindah. Monggo, boleh. Pak Arif, boleh Pak Arif saya pindah. Iya. Wah, monggo. Yang penting kan masih WNI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap. Pak Heru terakhir Pak Heru nih. Omongan ini luar biasa Pak Heru. Kenapa saya ngomong selalu luar biasa karena baru pertama kali ini saya mendapat diskusi yang memang enak enak sekali itu. Jadi saya ngobrol ini dengan beliau ini nyambung gitu. Terus terkait apa yang dilakukan itu memang tidak ada di wilayah lain. Salah satunya tadi ada beberapa, mungkin ada perbedaan 1-2 ini kelihatannya hampir ada 3 yang berbeda atau 3 yang tidak ada di wilayah lain. Mungkin wilayah lain bisa, makanya tadi saya bilang itu dibanding ke RW 1 bisa dilihat ini di dalam ruangan balai RW yang didesain seperti kayak hotel. Ada lampunya itu di belakang. Apa itu namanya dekorasinya luar biasa, aku bilang luar biasa, memang luar biasa. Baru pertama kali aku lihat ini seperti ini Pak Heru, Pak Yudo. Jadi dekornya ini kayak seperti hotel. Siapa yang dekor ini Pak Heru? Wah. Idenya Mas Yudo ini. Mas Yudo. Ya, ide Mas Yudo. Saya hanya selain dia pengacara, dia berarti jago dekor juga Pak Heru. Ada. Mantap Poles. Pak Heru, harapan Pak Heru untuk warga Mojo sendiri itu apa Pak Heru ya? Sambil kita menutup diskusi ini, harapan Pak Heru. Saya pengen tahu nih Pak Heru. Di warga Mojo. Khusus warga Mojo. Warga RW 1 warga RW 1 Kelurahan Gubeng. Mohon maaf. Ya. Jadi gini Mas Amin, saya juga nyambung yang sedikit tadi mengenai arus informasi ya. Iya, oke. Pak Heru menambahkan silakan. Di sini itu kita bentuk namanya grup khusus hanya ketua RT. Hanya ketua RT dan RW. Ketua RT dan RW, ya. Itu yang menjadikan sentral arus informasi ke bawah. Ya. Tetapi semua tetap kita filter. Jadi saya selalu menginginkan supaya teman-teman terbiasa setiap ada ini jangan
Kalau ada WA diteruskan Ya, tanpa ada betul. sumber dan apa. Saya beberapa kali di awal-awal itu saya semprit. Tapi saya punya bukti. Sorry, itu hoax, jangan diteruskan. Selalu seperti itu, saya filternya ada. Oleh karena dalam rangka pembuatan itu, saya bukan berarti memonopoli ya, saya semata-mata untuk mengunci, untuk namanya admin cukup saya. Oh gitu. Jadi arus orang yang keluar dan masuk, Bapak yang mengatur adminnya. hanya saya yang bisa. Dan ini sepakat teman-teman. Jadi seperti betul tadi itu kalau ada apalah mungkin semacam surat atau perwali atau apa yang di share ini selalu kita kaji dulu. Iya. Makanya kami itu bilang kadang-kadang nanti malam baru tak share. Saya kaji, saya cari kira-kira ada nggak risiko yang muncul ini. Iya. Jadi sampai mitigasi risiko kita petak. Sampai sedetail itu Pak. Sedetail itu. Biasanya orang kan dapat surat, ya kemungkinan baca agak sedikit jarang Pak. Tapi itu Bapak baca secara detail dulu. Betul Mas, jadi saya gini Mas Amin, saya sangat sadar lah. Di dalam era digitalisasi, apalagi di era 4.0. Wes. Era apa tadi? 4.0. 4.1. 4.1 kan harus informasi yang akan berkembang. Jadi kalau perkembangan kemarin 2G, 3G, 4G, sekarang kan mengarah ke 5G. LG nggak ada Pak ya, LG. Harusnya kan mulai dipercepat nanti kan gitu kan cepat ya. Artinya siap. apa? Berita-berita yang seperti gitu, kan bisa cepat sampai. Ya saya takutkan jangan kilat, sampai. Pak, ya. Jangan sampai orang itu apa ya? Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, sudahlah di era-era seperti ini hati-hati. Iya, pesan. Sekarang banyak masalah. Orang itu hanya ada 2 Mas Emin. Tahu-tahu ditangkap gitu Pak ya? Bukan, ditangkap itu Pak. Yang kata kuncinya orang itu kalau nggak salah makan, ya salah kata. Nah coba, Mas ini coba perhatikan. Salah makan apa tuh Pak? Diare. Urusannya rumah sakit. Terus kalau salah kata? Nah, banyak sih kan di medsos kan juga. Undang-undang IT Pak. Ya, lagi undang-undang IT. Yang lagi sekarang itu masalah rendang kayak gitu misalnya, atau masalah apalah kan gitu ya. Itu kan jadi problem. Sekarang yang lagi ini masalah bakso juga masalah kadang-kadang nanti jadi kira-kira kan gitu ya. Iya. Nah, jadi banyak yang berkembang itu oleh karena perlu kita filter tadi itu apa? Mesti kita cari, makanya kita selalu bukan mengajarkan terlalu sombong ya, mengingatkan bahwa teman-teman tolong dijaga bahwa kita itu nggak salah kata, salah makan. Itu aja. Bijak bermedia sosial ya Pak. Bijak lah. Soal kata pun juga kita hindari lagi, harus diperlah lagi. Soal apa tadi Pak? Kata. Iya. Kata kayak bully atau apa gitu Pak ya? Iya, jadi kata-kata kan banyak orang salah ngomong. Iya, betul. Pemahaman orang kadang-kadang berbeda-beda Orang ngomong Surabaya kan salam Surabaya kan ada misalnya gitu. Nah, tapi lihat juga kata pun juga kita pilih lagi. Bagaimana intonasinya? Kan gitu kan kalau kita ngomong misalnya, coba kalau kita ngomong salam Surabaya dengan lembut kan kita santai, salam Surabaya. Salam Surabaya. Coba kalau kita ngomong gitu dengan mata melotot, dengan ini kan emosi. Apa kira-kira yang terjadi? Berarti boleh meso Pak? Artinya kan itu bisa nih ya. Jadi pilih-pilih. Oleh karena kenapa dalam penulisan pun saya itu kan selalu ya. Jadi saya ketik gini kan ya. Misalnya, Mas ini apa nih pembukaan kalimat saya seperti ini. Misalnya kita gini. diskusikan. Kita simulasikan. Karena saya takut bahwa di dalam dunia itu harus tahu ya. Orang beda antara tipe dan itu ketika akan memberikan informasi atau menulis naskah itu Pak seperti semacam kan boleh dibilang ya, prolog tadi itu betul menyampaikan proses sampai jadi cara dengan ini apa jangan sampai nanti ada diksi yang salah. Pak, saya boleh belajar Pak? Silakan Mas. Silakan. Saya terbuka kok di sini silakan. Welcome. Silakan. Jadi gini Mas Amin. Apalagi banyak orang itu yang sekarang ini, makanya saya sangat mengingatkan kalau bisa tolong jangan singkatan-singkatan yang iya kadang kan seperti itu Pak ya, kadang sudah SDH. Nah ketawa itu artinya kan kadang orang salah paham atau apa kan di situ. Oleh karena saya tadi mengklasifikasi orang kalau nggak salah kata salah makan. Betul. Kan gitu kan, kata pun juga kita pilih. Diksinya harus diatur. Ketika pun menjawab, misalkan ada yang bertanya Pak ya, kadang di dalam grup itu kan, dia padahal menjawab, tapi kadang-kadang yang salah ini salah tompol. Berarti ketika menjawab itu mungkin diberi tanda, aku menjawab ini atau gimana gitu, kotak ini. Gitu, makanya Mas Amin jadi itu Bapak yang mengatur tata kelola seperti itu. Tetap itu, jadi
Jangan sampai hal itu terjadi hanya gara-gara yang seperti itu. Iya, Ya. Coba kalau kita perhatikan medsos sekarang ini kan di laporan di Iya, banyak yang ketangkep banyak gara-gara undang salah kata IT. itu tadi. Betul, padahal itu belum ditowel Pak ya. Ya, Cuma sekarang ngomong di medsos, ngomong. orang yang nggak terima, coba akhirnya yang gara-gara ketangkep, ini betul. tiba-tiba tersangka aja gara ini kan ada juga kan gitu loh. Hanya karena ini tadi, makanya oleh karena sangat kita pilih selalu kita cari mitigasi risiko. Oleh karena di dalam pengetikan namanya orang kadang nggak sadar kan. Jadi ada benarnya juga kalau sekarang itu. berarti ini bisa jadi sudah ada mitigasi nih. Oh iya. Wes keren. Jadi termasuk kata pun kita pilih Mas Amin. Jadi dibedain antara tipe dan typo. Wes, ya. Ya. Typo kan menghapus Pak ya. Salah bukan, kata. bukan typo bukan ya. Salah ketik. Salah ketik Sehingga typo. Bahasa Ya. kalau namanya apalagi kalau kita individu sih nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita udah ngomong share grup. apapun berarti kan banyak orang. Ah. Jadi jangan sampai apa ya istilahnya itu karena typo ya ada tambahan S atau tambahan apa sehingga Ya. itu menjadi jamak artinya Betul, jadi orang iya, jadi banyak berbeda. gitu. Jadi Kadang beda huruf aja Betul. salah. Iya. Kurang huruf atau ini Iya. bisa jadi beda arti Beda Pak. ya? arti. itu Ah, yang yang kita hindari. tidak Gitu. Iya. Buat ini akan kita hindari benar. Jadi Makanya di typo itu Pak ya. istilahnya typo Ty- bahasa iya, itu typo. typo. Typo itu ada singkatannya apa? Tulisannya typo tapi dibacanya typo. Ya TP Typo T I T Y P O. Ya, Ya. coba cek nanti. Jadi itu memang penting di dalam dunia Bermedia istilahnya, sosial ya. Bermedia sosial itu Ya. penting. Jangan sampai apa ya? Kita ngomong cat kucing Iya. ditambah S berarti kan kucing banyak. Iya betul. Jadi artinya kita tuh Cats. mau ngomong sama siapa? Jadi kalau kita bermedia sosial, "Oi kabeh, salam Surabaya loh, kabel itu semua kan bisa marah Iya. kan gitu loh kan. Padahal maksudnya Ada satu individu, orang. maksudnya kan begitu. Nah ini dijaga. Jadi Kok bisa sama Batu ya Pak? dan Salah- saya ini saking terkagumnya nih Pak saya nih. namanya WA Mas. Pembicaranya siapa? Masih terekam di saya. Oh Nggak berarti akan Bapak mungkin simpen. Simpan. Ya kalau yang di grup Untuk RT itu. benang merah kalau misalkan Oh iya, terjadi nggak ada sesuatu apa-apa. kejadian-kejadian Betul, atau apa-apa. Jadi kalau ngomong saya kok nggak pernah tahu. Coba Banyak kan sini. orang melihat WA Pak kalau udah kepe kan ya memorinya Nah. HP-nya ini langsung clear. Itulah Ini kesalahan. simpan dulu sebelum dibersihkan Bapak simpan dulu. Kalau menurut saya ini kesalahan saya sendiri kalau seperti itu karena apa? Kalau ada apa-apa saya tidak bisa membuktikan. Iya betul Pak. Jadi istilahnya ini apa barang bukti berupa jejak 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 digital. digital. Betul. Kayak polisi aja Pak RW ini. Jadi banyak Yang ngajarin pasti yang sebelahnya Pak. belajar dari itu. Oh, makanya. gue kudu belajar nih sama yang sebelahnya nih. Wes hukum udah di otaknya ini undang-undang banyak pidana, masalah di sini. undang-undang apa wes. Jadi saya katakan Pak Ilan bukan hanya sebatas itu. Yang kaitan debt collector pun satu banyak. Debt collector masuk ke sini, Ah, ribut-ribut, tak panggil itu ke balik. karena apa itu Pak? Nah, Itu contoh kasus apa itu Pak? Ini pernah satu Apa kasus kejadian? ya, warga saya itu didata debt collector. Katanya yang pertama sih ya dia bisa. Ternyata informasinya sudah sampai 5 kali. Nunggakkan itu maksudnya. Ya saya nggak tahu kasusnya Iya, apa. kasusnya apa? Tetapi yang punya rumah ini hanya menyampaikan bahwa tidak ada nama itu. Oh gitu. Wah itu Tapi- cari-cari aja kali Pak. Ya, Orang orang akan ngomongnya begitu, Iya. akan ngomongnya begitu kan. Nah, saya akhirnya dapat telepon dari kelurahan. Ketepatan dibantu Mas Arif juga. Ketika itu, tolong dia debt collector suruh ke sini. iya betul Pak. Tak dudukkan di sini. Saya akhirnya ngomong dengan Mas, jenengan debt collector, mon sewu, panjang dari bank mana? Ah, Dari ini. Wah, nyebut salah satu bank. Ini oke. Tadi dari yang punya rumah kan nyampaikan bahwa ndak dia bawa identitas gitu Pak. Seperti KTP, Nah, ID itu- card atau apa. justru itu mau saya Dia nggak mau tanyakan, nunjukin. gitu, betul, ya. Ah, Akhirnya saya tanya, oke lah jenengan dari, oke saya percaya dari itu. Pertanyaan saya, tadi dari yang punya rumah kan sudah menyampaikan bahwa tidak ada nama, yang ada di dicari. alamat itu. Ah, Terus jenengan nggak percaya, ngapain panjenengan marah-marah? ah. Oke, kalau jenengan yakin seperti itu, saya akan bela panjenengan. Tetapi tolong tunjukkan saya, kalau memang itu salah, nanti saya bantu panjenengan. Betul. Tapi kalau nggak benar, jenengan harus pergi. Nah, satu hal yang saya tanyakan, jenengan tahu dari mana Betul. untuk nama itu kok ada di situ pakai alamat itu?
jenengan ketika disodori atasan jenengan hanya tulisan tangan atau ada dokumen. Cuman tulisan tangan katanya. Wah. Tulisan tangan dari waktu itu. Nah, saya nggak yakin, akhirnya ya sedikit banyak karena dia ngomong berbank. Mas, aku tuh orang bank. Nggak mungkin di bank itu nggak ada data. Iya Pak. Bila mana perlu dari bank mana aku tak teleponin nanti. Akhirnya memang ngasih yuk. Saya sempat telepon dengan banknya itu. Cuma di sana bank orang bener bukan nggak tahu ya. Namanya telepon ya. Bla 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 gini. Akhirnya saya akan siap bantu, tak tunggu. Tapi sampai detik ini juga nggak pernah datang lagi dan orang nggak balik lagi. Berarti itu ya orang mau berbuat Ya. tapi sudah diantisipasi sama panjenengan Pak, karena panjenengan Dan itu bukan sekali dua kali Mas Ari. Bukan sekali dua kali harus seperti itu Pak. Banyak. Makanya berarti saya sangat concern di sini kalau ada orang yang minta domisili, hukumnya wajib yang namanya surat keterangan tidak keberatan dari pemilik rumah. Mutlak. ketika membuat surat domisili betul Ya. Pak, karena nanti korelasi hukumnya Betul. kan yang punya Pemilik rumah rumah. yang kena Betul. kalau ada apa-apa Pak ya. Tanggung Mutlak. jawab. Iya. Mutlak buat saya. Harus di atas materai itu Pak ya. Nyatre. Ya. Berarti tadi pesan yang disampaikan oleh Pak Heru terkait ini mungkin lebih condong lebih hati-hati lagi jika ada hal-hal yang seperti tadi itu, dan harapan Pak Heru juga tetap dijaga kekompakan di dalam berkomunikasi Pak ya. Tata cara berkomunikasi bagaimana, dan itu harus lebih hati-hati lagi karena sekarang ini kalau nggak salah makan dan salah kata. Seperti yang Mas Amin coba siang tadi ya, ketepatan tadi di sini ada Iya, kesempatan ada acara baksos itu Pak ya. Ya ini simpel aja, saya itu kan di info dari Kelurahan Pak Heru, kalau di RW 1 misalnya mau di tempat untuk ada kegiatan macam saya dengannya siap gitu aja saya. Biasanya gini Pak yang saya tahu Pak, misalkan ada kegiatan Pak ya, misalkan di kecamatan atau kelurahan, dia akan menunjuk satu RW atau satu tempat yang memang sudah pilihannya Pak. Karena apa? Ketika ditunjuk itu pasti siap. Ya. Saya siap Mas, tapi namun demikian siap bukan berarti. Karena memang wilayah ini ya, betul. jika diberi amanah atau diberi perintah, langsung jalan Pak. Nggak, Nah itu maksud makanya saya ditunjuk gini mungkin. Mas Amin. Jadi kita tuh kan sama-sama ya, Mas, kita tuh katakanlah kalau boleh di sini kan di lingkup RW pejabat RW berarti Walah, misalkan menjawab. begitu ya. Tapi maksud saya bukan harus begitu. GG. Hal ini pun saya lakukan Mas Amin supaya itu lancar. Substansinya Iya. saya sudah lancar. Saya tidak tahu teman-teman lain ada nggak berani melakukan. Saya ketika pasang terop ini ya, saya itu door to door tak datang, tak sowani. Izin. Betul, mohon maaf Oke. nanti ini bla 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 ini yang dekat sini. Iya. Bannya jalan tertutup. Karena kan nanti pasti akan terganggu Pak ya. Tak sowani satu persatu datang sendiri saya. Bapak door to door. Datang betul, boleh dicek itu. Yang nggak bisa ketepatan saya telepon, tapi ya dengan respect dengan ini. Saya mengingatkan saja jadi jam sekian sama sekian nanti buntu jalan dan itu bisa diterima. Alhamdulillah seperti yang Mas Amin periksa atau lihat ya, amatilah kan gitu. Misalnya tadi saya di lokasi. Gitu kan. Ya, Wes luar biasa acaranya namanya berjalan dengan lancar dan banyak sekali warganya yang datang ketika acara itu berlangsung, dan Pak Camat saya lihat sumringah karena tidak sia-sia dia memilih RW 1 sebagai tempat atau lokasi sebuah kegiatan yaitu bakti sosial. Ada berapa ratus orang yang datang Pak ya? Untuk tadi kemarin berapa datanya Pak? Saya sih nggak tahu data pastinya ya, tapi kalau yang vaksin tadi Pak ya? Ya vaksin sama ini karena terus terang aja saya ya di sini tadi banyak sekali ya, Pak. jadi Iya. saya belum sempat tanya. Ya, karena Pak Heru tadi saya lihat sibuk. Tetapi artinya kalau saya lihat kalau lihat ruangan saya kursi yang ditata tuh 60 ruang tunggu. Itu aja masih ada yang berdiri Pak. Ya, artinya saya kan nggak tahu itu kan hanya daftar tunggu. Ya. Dari pagi sampai jelang tadi kok kursinya penuh terus. Kan nggak benar bergerak, kan mesti dari yang nunggu panggil, terisi. Saya lihat penuh terus kan gitu ya. Jadi ya, tapi kalau sesuai apa tuh saya hanya takaran dari konsumsi ya yang disiapkan dari pihak kecamatan itu sih ada 450 atau 500 gitu Mas ya. Nah, 500. itu habis. Artinya ya estimasi saya yang datang itulah kan gitu kira-kira. Karena kalau yang di luar itu Bulurah Gubeng itu sudah
pesen salah satu yang namanya UMKM Iya. di Kelurahan Gubeng di booking berapa? 150 piring kalau nggak salah ya. Nah itu untuk konsum yang ini. Artinya yang 45 itu di luar itu. Gitu. Jadi ada UMKM-nya Gubeng itu diinisiasi Booking, oleh Bu Lurah dan di booking. Supaya ini berkembang Pak ya. Iya. Gitu. Jadi Juga dikenal sama dari lihat masyarakat. konsumsi itu bisa dihitung kira-kira kan jarang lah orang makan double, paling kan nggak mungkin ya gitu ya. Ya ada 1-2 tapi kalau lihat itu ya pasti saya nyebut angka di atas 500-an. Oke. Terima kasih Pak Heru dan Pak Yudo tadi sudah berbicara banyak tentang apa yang ada di wilayah Gubeng. Sebelum kita menutup perbincangan yang isinya kalau kita lihat dengar ini enak banget, empuk. Saya pengen terakhir bertanya kepada Bapak Yudo sebelum menutup ini. Pak Yudo, harapan Pak Yudo untuk warga RW 1 ketika dalam melayani pengennya seperti apa, yang saya pengen tahu Pak Yudo. Mungkin ketika datang itu nggak boleh pakai sendal, atau saya lihat di sini masuk aja itu ini ruangan bersih banget, harus lepas sepatu, lepas sendal. Boleh nggak ke Pak ini kalau ketika dalam pelayanan itu harus seperti apa sih? Terima kasih Mas Amin. Jadi intinya itu kesepakatan kami Pak RW sama saya bahwa melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Dan melayani ini kan juga berbagai macam karakter masyarakatnya. Warga ya. Jadi tetap bagaimanapun juga salah benar itu adalah warga kita. Iya, betul. Yang terpenting bahwa bagaimana keperluan dan kepentingan dia di dalam kependudukan terlaksana sesuai dengan aturan main. Itu aja sebenarnya. Itu aja Pak. Ya. Beliau-beliau ini adalah orang yang bekerja dengan sepenuh hati dan dengan program kerjanya yang luar biasa, melayani warga RW 1 sampai malam jam 12, bahkan kadang sampai jam 1 jam 2 dia Pak Heru dan Pak Yudo ini tetap melayani dengan sepenuh hati. Gak rugi punya sosok yang seperti ini. Kita tutup, semoga ini semua sekali lagi semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan wabil khusus warga RW 1 semua dalam keadaan sehat dengan dengan program-program yang sudah dijalankan Pak Heru. 99% warga RW 1 sudah tervaksin dan itu sungguh luar biasa. Hampir 1% belum divaksin. Saya tutup untuk pembicaraan pada malam ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amin. Terima kasih Pak Heru Purwanto dan terima kasih Bapak Windianto Yudo Wicaksono. Bapak Heru Purwanto dan Bapak Windianto Yudo Wicaksono. Terima kasih. Salam informasi.